Oke, temu lagi di Hot Room. Sampailah kita kepada segmen kesimpulan. Saya minta kepada setiap narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan singkat dari saya. Ya, tolong dijawab langsung to the point nanti dalam kesimpulannya. Yang pertama, apakah 13 putusan Mahkamah Konstitusi menurut saudara justru melanggar konstitusi? Yep. Yang kedua, sebentar nanti dijawab. Okay. Yang kedua, apakah syarat ambang batas 20% persyaratan presiden itu bisa menimbulkan potensi korupsi dan melanggar demokrasi? Silakan. Yang pasti presidensial threshold 20% menurut masyarakat itu lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Titik. Rakyat sekarang punya pendapat. Contoh kasus terakhir Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan bahwa memutuskan bahwa Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah inkonstitusional, itu membuktikan bahwa jalan pikirannya partai politik tidak selalu sejalan dengan keinginannya rakyat. Harapan saya, kenapa akhirnya kita sekarang menggedor lagi ke Mahkamah Konstitusi, kita punya harapan besar, Mahkamah Konstitusi kembali menjadi institusi dan lembaga yang masih bersama-sama rakyat memutuskan bahwa 20% itu tidak lagi menjadi ukuran dan presidensial threshold menjadi 0%. Ibu Titi. Iya. Mahkamah Konstitusi sendiri tidak bulat, Bang Hotman, di dalam memutuskan soal open legal policy. Pada putusan 53 2017 dari 9 hakim, 2 hakim menyatakan ambang batas pencalonan presiden adalah inkonstitusional. Hakim Saldi Isra dan Hakim Suhartoyo. Artinya ruang konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden itu problematik. Dan saya melihat ada logika konstitusi yang tidak utuh dilihat oleh mahkamah ketika memutuskan open legal policy. Karena jelas satu, original intentnya tidak mengenal itu. Yang kedua, kita menyelenggarakan pemilu serentak. Dan itu diakui sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa pemilu serentak? Karena salah satunya ingin mengurangi politik transaksional di dalam pilpres. Itu ada di putusan MK loh. Yang ketiga, saya merasa Mahkamah dengan dukungan publik dan perkembangan dinamika sosial politik ketatanegaraan kita sangat mungkin berubah pendirian hukumnya karena kita sudah punya modalitas 2 hakim MK di putusan terdahulu. Terima kasih. Pak Jainal, kesimpulannya atas 2 isu tadi. Saya sih yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa soal presidensial threshold itu tidak pas dan tidak cocok dengan sistem Indonesia, bukan soal mengada-ada ya, bukan saya yang ada-ada. Anda tolong Pak Masinton barangkali baca putusan MK, karena di putusan MK itu 2 hakim konstitusi berkesimpulan sama dengan yang saya sampaikan. Dia katakan bahwa ya tidak ada korelasi antara yang namanya presidensial threshold dengan penguatan sistem presidensil misalnya. Itu dijelaskan secara utuh, termasuk dia bicara soal presidensial threshold itu sama sekali sebenarnya tidak cocok dengan logika demokrasi yang ada sekarang. Jadi kalau dikatakan mengada-ada, silahkan mengada-adakan juga para hakim konstitusi yang ada. Yang kedua adalah, kalau kita lihat apakah Mahkamah Konstitusi bisa berubah, ini yang saya ingin soroti ya, karena kalau di putusan terakhir, saya melihatnya MK sangat teguh memegang itu sebagai partai politik peserta pemilu. Makanya andai Mas Ferry dan barangkali siapa, saya nggak tahu ya, partai misalnya 4 partai yang walk out di ketika penyusunan 222, itu menurut saya menjadi menarik kalau mereka maju, misalnya Demokrat, lalu kemudian PKS, atau 4 partai itu maju, karena itu jauh mempermudah untuk mendapatkan legal standing. Yang ketiga, yang terakhir, saya ingin mengatakan Bang Masinton harus hati-hati, keliru kalau mengatakan capres di Amerika itu cuma 2. Ya, tolong baca baik-baik, capres di Amerika itu tidak lebih dari 2, dan kita bicara soal pemilu, kalau mau nyontoh Amerika, jangan tanggung-tanggung, Amerika itu malah ada capres independennya. Kalau mau, malah keren tuh kalau Indonesia, Anda mengatakan Amerika itu malah ada capres independennya gitu. Kalau Anda masih ingat, barangkali bisa baca kembali soalan itu. Terima kasih Pak Jainal. Ya. Ibu Susi, silakan Ibu Susi. Saya lihat, saya hanya punya harapan bahwa partai politik sebagai katanya adalah rumahnya rakyat, kemudian MK dan seluruh elit politik negeri ini bersama-sama terketuk untuk lebih membuat dunia politik ini lebih decent, lebih logik,
lebih berkeadilan, sehingga demokrasi yang katanya milik rakyat itu betul bisa dieksersis oleh rakyat. Dan partai menyalurkan demokrasi itu. Itu harapan saya sebagai warga negara. Terima Tidak kasih, ada Bu. lain. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bang. Sampailah kita kepada halak kita, Pak Sinton Pasaribu. Silakan, Pak. Jadi yang sampaikan Bung Oceng tadi itu umpama di Amerika benar ada calon independen, tapi itu minor, ya nggak pernah itu memenangkan satu di daerah negara bagian aja nggak pernah itu. Itu artinya bahwa Tapi kepemimpinan tapi itu kan maksud dia perlu yang boleh mencalonkan, legitimate. itu masalahnya. Nah kemudian dalam era reformasi demokrasi ini kita juga harus menghargai putusan-putusan dari masing-masing institusi yang memang diberikan kewenangan tadi. Kenapalah ketika era reformasi ini lahirlah MK sebagai penafsir terhadap konstitusi tadi. Nah maka ketika MK memutus berbeda dengan ini, jangan kita bilang dong ini kita harus hormatin, oh ini tidak konstitusional apa segala macam. Memang negara sudah memberikan MK lah sebagai penafsir konstitusi tadi terhadap perundang-undangan. Nah kalau kemudian kalau MK-nya mutus semau kita, oh kita apresiasi baik, nggak boleh begitu cara berpikirnya. Karena kita sudah menyepakati dalam konsensus reformasi dan demokrasi ini, seluruh kelembagaan, kemudian produk-produk kenegaraan itu bisa diuji. Legitimasi terhadap kepemimpinan itu menjadi sangat penting, itulah yang diatur dalam konteks presiden threshold tadi. Terima kasih. Seperti itu, dan tidak ada pembatasan terhadap warga negara. Di situ. Pak Willy. Ya Bang. Nasdem berpolitik secara rasional aja. Ketika ini terjebak dengan ekstremitas 0 dan 20 segala macam, Nasdem menawarkan hadir dengan politik jalan tengah. Nggak mungkin presiden kosong-kosongan Bang. Abang dari dari Sipiro sana datang ke Jakarta kan minimal naik ALS kan ada ongkosnya kan. Nggak mungkin abang naik perahu, naik sampan kan. Nah sama logika, ya sama, aku juga sama, BTL kan. Jadi nggak mungkin kita berangkat dengan presidensial yang kosong-kosongan. Jangan naif, artinya apa? Setiap presiden yang terpilih butuh modalitas politik. Itu satu. Yang kedua yang harus kita lihat Bang, jangan berpikir ahistoris Bang. Tadi seperti yang disitir oleh teman saya Uceng ini. 4 partai itu gugat ke MK. Nah ini kan ahistoris Bang. Beberapa partai itu yang kemudian menaikkan presidensial threshold itu. Terus disuruh mereka menggugurkan. Ini politik yang kemudian membalikkan kaki di kepala, kepala di kaki. Konsistensinya nggak ada. Nah, dan yang kedua adalah yang saya ingin tandaskan, jangan kemudian seolah-olah orang-orang yang post power syndrome, mantan panglima, mantan si ini, terus ingin jadi presiden, terus kemudian nyari-nyari panggung, teriak-teriak 0%. Presiden itu bukan soal orang yang paling hebat, orang paling gagah. Presiden itu berbicara keberpihakan dan siapa yang diminta. Oke, terima kasih Pak Willy. Kesimpulan tapi nyindir sana sini. Pak Kodari. Baik, pertama begini, saya kembali ya, ini open legal policy. Kalau ditanya sah atau tidak, ya sesuai konstitusi atau tidak, ya mereka ini adalah orang-orang yang memang sudah diberikan wewenang untuk menafsirkan. Kalau di Amerika itu namanya 9 Sulaiman. Jadi ini 9 Sulaiman, nggak berani saya bilang mereka salah. Itu satu. Yang kedua, tidak diatur dalam soal 20% tidak diatur dalam konstitusi. Itu bukan berarti itu bertentangan begitu kan, yang namanya judicial review itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar kan begitu, tidak diatur bukan berarti bertentangan. Itu ya poin dari saya. Kemudian kalau dikatakan atau argumentasi dasarnya adalah membatasi demokrasi, sekali lagi saya nggak setuju. Kalau dianggap membatasi demokrasi, tidak mungkin sekarang calon presiden teratas itu ada yang namanya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, begitu loh. Tapi nyatanya kan ada. Terakhir, Bu Susi itu kalau tahun 2019 surveinya itu tinggi kayak Ganjar sekarang, kayak Anies sekarang, saya yakin waktu itu calon presiden. Cuma surveinya nggak setinggi itu. Terima kasih. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada semua narasumber, terima kasih kepada narasumber. Jangan lupa nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 hanya di Metro TV. Metro TV.